Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang bergerak di bidang energi yang dimiliki oleh Bapak Luhut ya. Merupakan salah satu menteri yang bergerak di bidang Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia. Bapak Luhut Panjaitan. Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Kita akan berkenalan dengan salah satu perusahaannya, yakni adalah TBS Energi Utama Tbk dengan kode emiten TOBA atau kita sebut sebagai TOBA ya. Kita akan berkenalan dengan TOBA. Beroperasi sejak 2007. PT Toba Bara Sejahtera Tbk awalnya didirikan dengan nama PT Buana Persada Gemilang. Ya. Lalu pada tahun 2012 melakukan IPO. Setelah melakukan IPO, mendapatkan dana, menguatkan posisi Toba sebagai perusahaan energi di Indonesia ya. Perseroan merupakan salah satu produsen batu bara termal utama di Indonesia dengan lokasi di Sangga Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur yang memiliki luas konsesi area sekitar 7.087 hektar. Dari 3 tambang, total estimasi cadangan batu bara sebesar 147 juta ton dengan sumber daya batu bara sebesar 236 juta ton berdasarkan laporan JORC pada 2011 dan 2012 ya. Dan juga ketika konsesi tambangnya itu ada di sini ya, merupakan anak perusahaannya. Lalu 2013 Perseroan menambah lini usaha di bidang pengolahan minyak kelapa sawit dengan mengakuisisi PT Perkebunan Kaltim Utama 1 dalam rangka penyelesaian tumpang tindih lahan. Guna memaksimalkan perkebunan kelapa sawit tersebut, Perseroan membangun pabrik kelapa sawit dengan kapasitas 30 ton per jam untuk memproses hasil perkebunan. Dan pabrik ini telah beroperasi sejak pertengahan tahun 2016. Ya, dari tahun ke tahun, Perseroan mampu menciptakan pertumbuhan karena hamsuban daya, skala bisnis, dan sistem operasional. Pertumbuhan ini tampak dari peningkatan dan pemerataan jumlah ekspor ke beberapa negara di kawasan Asia, selain Tiongkok seperti Korea Selatan, Taiwan, Malaysia, India, Jepang, dan kawasan ASEAN. Dari sisi segmen pelanggan, Perseroan melakukan penyimbangan komposisi antara traders dan end user di mana komposisi end user bertambah, sehingga Perseroan tidak bergantung pada salah satu segmen pelanggan. Secara proaktif, Perseroan melakukan diversifikasi dalam aset penjualan ke negara-negara yang potensial untuk memperkuat laju pertumbuhan finansial dan operasional. Lalu pada tahun 2016, Perseroan memulai proses diversifikasi usaha ke sektor kelistrikan nih. Wow. Jadi bisnisnya beranak cucu ya, mendapatkan banyak sekali sektor dan akhirnya masuk ke sektor listrik melalui anak perusahaan PT Gorontalo Listrik Perdana. Untuk pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga uap 2x50 MW berarti 100 MW ya di Provinsi Gorontalo, Sulawesi. Pada tahun 2017, anak perusahaan PT Minahasa Cahaya Lestari dibentuk untuk proyek berikutnya yakni PLTU juga, yakni sama besar 2x50 MW di Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi. Jadi ada 3 lini bisnis utama daripada Toba Bara ini ya. Ada 3, yakni ini adalah anak perusahaannya yang bergerak di bidang batu bara, kelapa sawit, dan energi. Kita akan melihat di sini bisnis mereka. Yang pertama adalah pertambangan, yakni PT Adimitra Baratama Nusantara, PT Indo Mining, sama PT Trisensa Mineral Utama. Oke, kita coba buka di sini ya, lengkap ya. Terus kita masuk ke lini bisnis yang kedua, yakni yang sawit. Dengan mayoritas sahamnya 90% diakuisisi oleh Toba Bara yang PT Perkebunan Kaltim Utama 1. Dan juga PKU ini memiliki izin usaha budidaya perkebunan komoditi kelapa sawit yang berlaku untuk jangka waktu 30 tahun. Kegiatan kebun kelapa sawit dilaksanakan di daerah HGU atau hak guna usaha dengan total luas sebesar 8.633 hektar yang terletak di Kelurahan Teruk Dalam, Dondang, Desa Pulau Seribu, Kecamatan Muara Jawa, Kelurahan Jawa, Kecamatan Sanga, dan
Desa Tani Bakti, Patua, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dan juga ada pabrik juga di tahun 2016 siap beroperasi dengan kapasitas 30 ton TBS per jam untuk meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi. Lalu yang terakhir, bidang listrik. Ya, kita sudah berkenal dengan Toba Bara dengan lini bisnis energi yang cukup kuat ya. Apalagi sekarang energi sangat dibutuhkan pada saat-saat kebangkitan daripada ekonomi. Tentunya Toba Bara akan mendapatkan cuan yang besar ya teman-teman. Kita akan melihat buktinya di RTI Bisnis. Seperti biasa, teman-teman yang ingin melihat pembahasan bagaimana tutorial menggunakan RTI Bisnis, boleh klik video saya yang ada di atas sini. Dan sekarang mari kita masuk ke RTI Bisnis. Beginilah penampakan perusahaan batubara kepunyaan daripada Pak Luhut Bansar Panjaitan. Tidak pernah rugi meskipun di 2020 sempat di kuartal keempat ada minus ya di sini ya, tapi tidak masalah, akhirnya tetap cuan. Karena perusahaan batubara itu jarang sekali ada perusahaan yang sampai mengalami kerugian ya, karena penjualan batubara itu memang profit marginnya tebal sekali, operating profit marginnya. Kita akan melihat di sini tidak pernah bagi dividen ya. Oh, pernah 2016 dan 17 dan memakai USD dollar yang sangat susah untuk dihitung. Tapi it's okay. Tapi sayang sekali udah lama nggak bagi dividen ya. Semoga ke depan lebih banyak lagi. Kita lihat di fundamental net profit itu lebih besar ya. Jadi kurang menarik karena ini membuktikan bahwa operating profitnya itu lebih kecil. Jadi pendapatan perusahaan itu tidak 100% mengandalkan operating. Di sisi PER-nya 7,44 kali. Tapi ingat ini net profitnya lebih besar, jadi operatingnya itu lebih kecil ya. Lalu kita lihat sini di operating profit marginnya 9%. Oh, cukup tipis ya. Lalu di net profit marginnya yang lebih besar 11%. Lalu kita lihat di liquidity cash ratio-nya cuma 10%. Ya, meskipun perusahaan batubara bisa dibilang keuangan daripada Toba ini kurang bagus ya. Jadi apakah menarik untuk diinvestasikan? Saya akan mengatakan tidak ya. Karena masih banyak perusahaan batubara sejenis yang lebih baik seperti ya akan saya sebutkan lagi ya, yakni ITMG ya. Lalu ada MBAP juga yang juga bagus ya. Jadi kalau untuk Toba ini cukup kita pantau saja lah ya sampai kinerjanya itu membaik. Demikianlah tentang Toba dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.